Halo teman-teman, semoga Anda sehat selalu. Salam sepak bola, tetap semangat menjalani hari-hari ini di awal tahun 2022. 4 laga yang berlangsung kemarin ya, pada tanggal 2 di Liga Premier Inggris terjadi kejutan di Goodison Park di mana Everton dipukul oleh Brighton dengan 2-3. Sementara dua tuan rumah di Stadion Community, Brentford mengalahkan pasukan Steven Gerrard dengan 2-1, Aston Villa kalah. Kemudian Leeds United di Elland Road, mereka menumbangkan tim papan bawah Burnley dengan 3-1. Sementara di Stamford Bridge, Chelsea gagal meraih 3 poin. Harus membagi angka sama dengan tamunya, The Reds Liverpool. Hasil akhir kita sudah tahu bersama, 2-2. Jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Ya. Bagaimana sekarang Chelsea itu tertinggal dengan 10 poin di belakang pimpinan klasemen Manchester City. City sudah meraih 53 poin dan Chelsea dengan 43 poin. Sama-sama memainkan 21 pertandingan. Liverpool di peringkat ketiga, tapi Liverpool masih menabung 1 pertandingan. Ya baru 20 pertandingan. Ya dengan poin 42. Kalau di sini di mana 11 poin ya terpaut dengan City, makin jauh aja ya, makin sulit kelihatannya kecuali menunggu City bisa kalah 3-4 kali baru bisa Chelsea atau Liverpool ini bisa naik untuk bisa merebut. Namun sepertinya sulit ya dengan sangat konsisten pasukan Pep ini. Tapi kita tidak membahas itu karena kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana City yang sulit disenggol ya, hampir saja kemarin melawan Arsenal. Arsenal bermain luar biasa, namun mereka secara menyakitkan kalah ya di menit terakhir dengan gol dari Rodri dan membuat City mendapatkan 3 poin penting, padahal itu pertandingan paling tidak berakhir imbang. Oke, kita lihat pertandingan di Stamford Bridge. Jual beli serangan terjadi terutama di 45 menit babak pertama. Seakan-akan The Reds Liverpool bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Ya kelihatan bagaimana Mane melakukan itu. Ketika pertandingan baru berjalan 9 menit dia mencetak gol. Memanfaatkan umpan dari Jota, ada kesalahan dari Chalobah yang coba untuk menyundul bola tapi kemudian diserobot oleh Mane. Mendy datang, Mane mengecoh Mendy dan melepaskan tembakan. Juga tidak bisa, di sana sebenarnya masih ada coba digagalkan oleh Aspi tapi bola tetap menghujam ke gawang dan Liverpool unggul 1-0 di atas angin kelihatan. Di menit ke-26 juga Salah menggandakan keunggulan dari Liverpool. 3 poin sudah di depan mata bagi The Reds ya, yang kali ini hanya ditemani oleh asisten pelatih mereka yaitu Pep Lijnders karena Klopp itu terserang dengan COVID-19. 2-0 ini. Bagaimana umpan dari Trent itu dimanfaatkan dengan baik oleh Salah, bergerak dari sisi kiri. Alonso tidak mampu untuk bisa mencegat ya, mengantisipasi pergerakan yang bagus dari Salah dan dengan kaki kiri bola dihujamkan ke gawang Mendy yang tidak bisa diantisipasi juga oleh Mendy. Namun semangat yang luar biasa yang saya lihat ya, ini pertandingan yang menurut saya ini terbaik ya, yang pernah saya saksikan ya, selain juga bagaimana Liverpool bermain 2-2 juga dengan City ya ketika di Anfield, dan ini laga yang luar biasa ya dengan silih berganti serangan. Kedua-duanya menampilkan attacking football yang sangat bagus. Setelah Salah membuat gol kedua, ya, kemudian Chelsea bangkit. Ya. Di menit-menit akhir atau bahkan di 4 menit terakhir mereka mampu untuk bisa membalikkan, untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2. Ya. Ini luar biasa bagi pasukan Thomas Tuchel. Ya. Gol itu diawali dengan bagaimana Kovacic ya, dari luar kotak penalti bisa melepaskan tembakan kaki kanan dengan spektakuler. Bola sempat menghujam kena tiang ya, tanpa bisa juga diantisipasi oleh Kelleher yang menggantikan posisi Alisson yang tidak bisa main, yang mungkin kena COVID ya bersama dengan Firmino. Dan inilah gol ini yang membangkitkan, menjadi titik balik bagi Chelsea menghadapi The Reds setelah sebelumnya ada set piece yang terjadi dari Mason Mount yang mengangkat bola ditepis atau ditinju oleh Kelleher, dan di sana ada Kovacic yang melakukan tembakan yang sangat bagus. Dan di injury time kita tahu bersama bagaimana juga akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan ya, ketika N'Golo Kante bisa memberikan umpan kepada Pulisic masuk dari sisi ini dan dia menaklukkan Kelleher ya, skor 2-2 ya.
Kemudian di babak kedua, ini diambil alih oleh Chelsea. Di babak pertama mungkin masih bisa, perlawanan itu diberikan oleh The Reds, bermain dengan sangat baik. Ya. Tetapi di babak kedua, ini kengototan dari Chelsea ingin memenangkan pertandingan. Mereka menguasai permainan, bahkan 71% mereka kalau misalnya melihat di babak kedua ya. Walaupun dari secara keseluruhan di akhir pertandingan mereka hanya 57% dan penguasaan bola, dan Liverpool dengan 43%. Ya, tapi di babak kedua mereka intens sekali. Bagaimana bisa melakukan tekanan-tekanan ke jantung pertahanan Liverpool. Liverpool tidak diduga sama sekali bahwa mereka ternyata turun dengan full tim ya. Kita agak ragu apakah Fabinho akan main dengan Van Dijk, ternyata dua pemain ini ada. Ya. Itu bagus buat Liverpool, apalagi lini serang mereka kan kita tahu bersama. Mane, Jota dengan Salah. Bahkan di tengah itu Milner, Fabinho dengan Hendo yang juga kita tidak yakin dia akan bisa bermain karena soal kebugaran dia juga ditampilkan. Jadi Liverpool kalau bisa dilihat mungkin hanya di bek kiri di sana ada Tsimikas ya, yang mengisi posisi dari Robertson. Nah, Oke, bagaimana di babak kedua? Tetapi kita lihat dulu pola yang ditampilkan oleh Tuchel. Tuchel bermain dengan 3-4-3. Ya, selain Mendy di bawah Mister ada Silva di sana, tidak ada Christensen, ada Rudiger bermain yang juga bagus, agak bergeser ke kiri. Kemudian ada Chalobah, sebelum Chalobah diganti di babak kedua. Aspi ada di sana, bermain dari sisi kanan, Alonso di kiri. Tapi mereka punya dua gelandang yang bagus, N'Golo Kante dan Kovacic. Ini dua gelandang yang sangat baik. Ya, kalau bisa melihat, saya bisa kasih angka mereka itu dengan 8,5 ya, mendekati 9. Apalagi Kovacic itu tampil sangat mobile. Ini yang memaksa di babak kedua Hendo, Fabinho di sana, kemudian Milner ini untuk lebih banyak membantu Van Dijk dan Konate di belakang. Karena tekanan itu datang luar biasa dari pemain-pemain Chelsea. Chelsea ingin meraih 3 poin. Ya, ini kesempatan buat mereka. Dan sepertinya mereka ketika membuat 2-2, mereka di depan mata ingin menang. Ya. Dukungan kuat dari supporter mereka. Ini sangat bagus sekali. Di depan kita lihat ada Harvard juga di babak pertama banyak menyulitkan pertahanan Konate dan juga Van Dijk. Sangat cepat Harvard bermain. Dibantu dengan Mason Mount dan Pulisic. Kombinasi yang sangat baik. Ya, bagaimana Tuchel tidak menampilkan Lukaku yang dihukum oleh Tuchel ya. Ketika Lukaku berbicara yang tidak baik di mata Tuchel, mengkritik soal formasi ya, taktik dari Tuchel, dan dia betul-betul dapat ganjaran dari Tuchel, dan ini ketegasan di ruang ganti juga mungkin didukung oleh banyak pemain sehingga dicoret dari pemain yang harus tampilkan di lapangan, bahkan di cadangan tidak ada. Namun tanpa Lukaku ternyata Chelsea bermain luar biasa ya. Bagaimana dengan Valsenaya, mereka tampil bagus sekali, menekan apalagi di babak kedua. Ya, terus bisa memberikan tekanan luar biasa terhadap pertahanan Van Dijk, Konate, kemudian Trent di kanan dan ada Tsimikas. Untung dibantu di sana ada Milner, ada Fabinho, ada Hendo yang banyak membantu. Sebelum Milner keluar dengan Jota, disinilah kita bisa melihat bagaimana Pep Linders ini melihat ini sangat sulit ya, untuk bisa mengalahkan lini tengah Kovacic dan Kante yang sangat mendominasi di sini. Sehingga perlu untuk menambah pemain di sana. Menariklah Jota keluar, Ox masuk juga di sana. Milner keluar, Naby Keita masuk. Ya, untuk bisa menguatkan di sisi ini, di tengah. Karena sepertinya Liverpool ingin mengamankan posisi ini untuk tidak kalah. 1 poin mereka bisa dapatkan dari sini. Dan sehingga mereka hanya melakukan counter-counter ke pertahanan Chelsea. Ya. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh Tuchel. Sangat baik, sangat cerdas. Ya, ketika mereka ingin memburu kemenangan, Chalobah ditarik keluar, Jorginho masuk. Membuat Aspi itu ditarik untuk bisa bermain dengan 3 back di sana. Mendampingi Silva dan Rudiger. Dengan Jorginho masuk, kontrol di tengah ini sangat baik sekali. Ya, kita bisa lihat bahwa Kovacic, Kante itu bisa lebih leluasa bermain karena sudah ada seorang Jorginho yang bermain untuk sebagai DM di sana, mengontrol permainan. Ini membuat mereka lebih kuat. Nah, di sini juga ketika bisa lihat di sini bahwa perlu ada pergantian pemain lagi. Sehingga bagaimana Linders memasukkan Curtis Jones, pemain yang selama ini tidak bermain dan sudah pulih, sudah bugar. Curtis Jones main untuk bisa menguatkan lagi lini tengah dari Liverpool, menarik Mane di menit-menit akhir. Sehingga di tengah itu sangat menumpuk pemain-pemain Liverpool untuk menjaga bagaimana serangan yang datang yang selalu dibangun, membuild up serangan dengan Kante yang bagus, sangat mobile, Kovacic ya, dengan kontrol juga saya katakan tadi dengan Jorginho. Dari sisi kiri bagaimana Alonso terus bisa menekan. Artinya menekan ini membuat Trent juga tidak banyak melakukan serangan dari sisi ini. Kemudian Aspi juga mengontrol posisi dari Tsimikas di sini. Jadi baik sekali.
Tapi memang hasil akhir itu adil, saya katakan. Sekali lagi ini fair buat kedua tim, ya. Salah sudah membuat gol ke-16 dia, masih memimpin klasmen di daftar pencetak gol terbanyak. Sama juga dengan assist, Salah masih ada di atas, tapi Trent menambah 1 assist dalam pertandingan menghadapi Chelsea. Sayang memang ya, serangan yang begitu gencar dilakukan Chelsea itu terus dibendung oleh pertahanan dari Liverpool. Dan saya pikir kedua tim ini sudah melakukan tugas mereka dengan baik sepanjang pertandingan, ya. Sepanjang 2 kali 45 menit ada plus injury time, ya. Chelsea harus berhadapan siap-siap juga untuk terlibat dalam pertarungan babak semifinal di Carabao Cup. Setelah ini pada Kamis nanti mereka menghadapi Tottenham Hotspur. Sebelum mereka menghadapi Chesterfield, ya, di putaran ketiga Piala FA. Mereka akan kembali juga akan berhadapan dengan Tottenham lagi di 2 leg, ya. 2 leg sebelum mereka setelah habis dengan leg kedua menghadapi Spurs di Piala Liga atau Carabao Cup, mereka akan berhadapan dalam pertandingan yang sangat sulit, saya pikir, ya, di mana menghadapi pimpinan klasmen Manchester City yang akan berlangsung di Etihad. Manchester City mengalahkan mereka di Stamford Bridge dengan 1-0. Ini pasti kalau Manchester City menang, dan pasti akan diupayakan oleh pasukan Pep menghajar Chelsea agar mereka lebih menjauh. Kalau sekarang dengan 10 poin bisa aja melebar menjadi 13 poin kalau mereka bisa menang, dan saya pikir terbuka posisi dari The Citizens ini untuk bisa mengalahkan The Blues. Sementara bagi Liverpool, mereka harus berkonsentrasi juga pada nantinya tanggal 7 menghadapi Arsenal di Emirates leg pertama, sebelum mereka juga bertarung di putaran ketiga Piala FA melawan Shrewsbury Town, dan mereka menjamu kembali ya pada hari Minggu tanggal 13 itu menjamu Arsenal di Anfield. Nantinya mereka akan bersiap menghadapi Brentford. Nah, ini pertandingan berlangsung di Anfield, ya, karena di Brentford menahan mereka 3-3. Kesempatan buat mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin, karena Liverpool masih punya tabungan melawan Leeds. Kalau mereka bisa menang, mereka ada di posisi kedua, bisa menggeser Chelsea. Jadi Chelsea berhadapan pada laga-laga yang agak sulit, karena setelah melawan City pada tanggal 15 nantinya Januari, mereka kemudian seminggu kemudian mereka akan bertarung dengan Derby London menghadapi Spurs lagi. Setelah mereka ketemu di semifinal Carabao Cup, mereka harus bertarung lagi di IPL. Jadi memang ini perjalanan yang sangat berat bagi Chelsea. Namun kita harus melihat ke depan bahwa pertarungan tetap masih seru, karena Pep juga mengatakan ini belum selesai. Kemungkinan bisa dikejar masih terbuka bagi Chelsea dan terutama Liverpool. Kita akan lihat nantinya bagaimana perpacuan yang terjadi di antara 3 tim ini. Namun kalau saya bisa melihat bahwa Liverpool punya kesempatan karena ada tabungan 1 pertandingan, dan mereka akan menghadapi Brentford di bulan Januari ini sebelum mereka menghadapi Crystal Palace. Jadi 2 pertandingan ini mungkin ada 6 poin di sana, ditambah dengan Leeds jadi 9 poin. Mereka bisa berada dalam posisi untuk bisa bertarung dengan City. Nah, Chelsea ini yang saya lihat harus bekerja keras, karena dengan jadwal yang sudah katakan tadi kan, ada City main di Etihad, kemudian ada dengan Spurs. Kalau mereka tersandung 2 kali, ini akan berat. Bukan tidak mungkin juga Arsenal akan memburu Chelsea. Kita akan nantikan ya bagaimana pertandingan-pertandingan ke depan yang dimainkan oleh 3 tim papan atas ini. Sampai di sini pembicaraan kita dengan laga big match yang luar biasa, di mana Chelsea tertahan oleh The Reds Liverpool bermain 2-2. Ciao.